Saksi Dominikus Joni Hendarto, biasa dipanggil Joni Pak ya. Oke. Direktur Utama PT Ledino Mandiri Perkasa. Masih sampai sekarang? Masih ya. Kami mengkonfirmasi BAP saksi ya. Yang pertama tadi saksi sudah menyampaikan tidak ada perubahan ya, tidak merubah, tetap dengan BAP-nya ya. Kemudian saksi juga sudah disumpah ya sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Ini BAP yang nomor 5 Pak. Terkait dengan perkenalan saksi dengan terdakwa ya. Sepengetahuan saksi, siapa yang pertama sekali mengenalkan saksi dengan dokter utama? Ya? Oh, saksi kenal dokter utama dari Ko Ching Ching, alias Hamid tadi ya? Oke. Kemudian sebelum saksi mengenal dokter utama tadi, apakah terdakwa sudah juga mengenal dokter utama? Belum. Oh, belum ya. Berarti duluan saksi mengenal dokter utama baru terdakwa. Duluan saya. Ya, duluan saksi mengenal dokter utama baru terdakwa. Pak Aja ini ya. Oke. Kemudian BAP nomor 7 ini ya. Terkait dengan kronologis, saksi mendapatkan pekerjaan dari rumah sakit pembangunan rumah sakit Kasih Bunda. Sekitar tahun 2018 saksi diminta bantuan menyelesaikan pengosongan lahan rumah sakit ya. Itu bulan berapa Pak? Persisnya saya lupa, itu di akhir tahun. Akhir tahun 2018. 2017. Oh, akhir 2017. Oke. Apa yang saksi lakukan dalam upaya pengosongan lahan tadi? Ya, saya melakukan pendekatan dengan warga setempat. Pendekatan dengan warga. Ya. Akhirnya kosong. Iya. Oh, itu ada ditempati warga saat itu. Jadi ada satu garasi di belakang yang dibeli oleh rumah sakit. Garasi itu sewa dari pemerintahan sebelumnya. Setelah lahan dibeli, garasinya tidak mau pindah. Oh, garasi gitu ya. Oke. Kemudian pada saat proses saksi mengosongkan lahan tadi, apakah terdakwa mengetahui kegiatan saksi itu? Mengetahui, saya memberitahu. Saksi memberitahu. Oke. Kemudian awal 2019 ya. Pembangunan gedung rumah sakit Kasih Bunda dimulai setelah mendapatkan IMB gitu ya. Bagaimana awalnya saksi atau perusahaan saksi mendapat proyek tadi? Apakah lelang atau seperti apa? Kita waktu itu dipanggil oleh pihak rumah sakit untuk memaparkan RAB yang sudah kita terima dari rumah sakit. Berarti mengajukan penawaran ya seperti itu. Selain PT Saksi tadi, PT Ledino, ada PT yang lain mengajukan penawaran? Kalau saya tidak. Hanya PT Ledino. Dania, bukan PT Ledino. Oh, yang mengajukan penawaran tadi PT Dania. Iya. Oh, bukan Ledino. Oke. Kemudian masih mengikuti BAP saksinya. Saksi mendapatkan pekerjaan proyeknya itu tadi maksudnya bersama-sama Dania atau seperti apa? Betul. Oke, bersama-sama Dania ya. Itu tadi karena saksi berjasa ikut mengosongkan lahan atau seperti apa? Pada saat saya membantu rumah sakit untuk mengosongkan lahan, dokter utama mengatakan akan memberikan pekerjaan pada saya. Oh, dari situ ya. Jadi bukan pengaruh atau rekomendasi terdakwa ini. Saksi mendapatkan proyek itu. Salah satunya ada pengaruh karena rumah sakit tahu saya dekat dengan wali kota. Dekat dengan? Wali kota. Oh, hanya tahu begitu. Kemudian
eh, PT Ledino Mandiri Perkasa, perusahaan saksi ini, apakah memang berkompeten dalam proyek pembangunan gedung? Bukan. Memang kontraktor pembangunan gedung seperti itu? Iya, khususnya untuk elektrikal dan mekanikal. Oke. Sebelum di proyek Rumah Sakit Kasih Bunda, perusahaan saksi pernah ada pembangunan di mana? Di hotel Pangandaran, Hotel apa itu? hotel apa? Horizon. Oh, Horizon Pangandaran, gitu ya. Kemudian lanjut ke BAP nomor 8 ini. Tahun 2018 terdakwa meminta saksi untuk dipertemukan dengan Dr. Hutama, kemudian bertemu di kafe Noah Bans Jalan Garuda itu ya. Saya mau pastikan itu bulan berapa sih di tahun 2018 itu? Saya lupa Pak, pasti. Lupa ya. Ya. Akhir tahun mungkin? Pertengahan tahun atau akhir tahun? Mungkin di 2018 di awal. Awal 2018. Kalau dengan dokter utama awal pertama kali itu ya awal 2018. Bukan, ini yang bukan di rumah nih Pak, yang di kafe Noah Bans itu. Iya di awal 2018. Oke. Bulannya saya lupa. Kemudian saksi yang menghubungi dokter utama Iya. supaya datang ke. Oke. Saksi sendiri kenapa tidak ikut saat itu? Saya ikut, Oh ikut. tapi tidak bergabung di meja yang sama. Oke, berarti ada dokter utama, ada terdakwa, ada saksi yang datang ke pertemuan itu. Ya. Oke. Kemudian sebelum pertemuan itu di kafe Noah Bans tadi, sepengetahuan saksi apakah sebelumnya terdakwa itu sudah kenal dengan dokter utama? Sudah datang ke rumahnya. Oh, itu yang 2017 tadi. 2017. Oke. Ya. Nah, kan sudah pernah ketemu itu 2017 di rumah terdakwa. Kenapa harus melalui saksi lagi untuk bertemu dengan dokter utama? Terdakwa Iya. meminta tolong saya untuk memfasilitasi Mengenalkan, ya? pertemuan tersebut. Memfasilitasi ya. Oke. Kemudian siapa duluan datang? Saksi duluan? Saya dengan dokter utama Iya. duluan, Iya. dan ada Pak Dindin juga. Ada Pak Dindin. Oh, ada Pak Dindin juga di sini. Oke. Baru terdakwa terakhir datang. Ya. Sebelum terdakwa datang, saksi, dokter utama dan Dindin. Ya. Apa yang dibicarakan? Tidak ada, kita ngopi-ngopi aja. Sudah ada omongan tentang pembangunan rumah sakit? Belum resmi, baru bicara akan mulai kembali. Ada rencana di situ. Sebelumnya saksi sudah tahu atau baru tahu di situ ada rencana pembangunan rumah sakit? Pada saat rumah terdakwa sudah disampaikan ada rencana. Oh ya, sebelumnya itu. Oke. Kemudian saksi, nah tadi kan saksi tidak beda meja maksudnya tadi ya. Ya. Nah, dokter utama bicara dengan terdakwa, saksi dengan Dindin tadi Saya di depan aja. pakai mic Pak. Saya di depan, di meja depan. Oke, saksi melihat atau mendengar pembicaraan terdakwa dengan dokter? Kami tidak melihat. Oke, hanya melihat ya. Apakah saat itu perusahaan saksi tadi sudah ditunjuk sebagai kontraktor? Belum. Belum ada. Belum ada pembicaraan. Aledino atau Dania tadi juga belum. Belum ada. Kemudian Februari 2020 RS Kasih Bunda mengajukan revisi IMB untuk gedung B menjadi 10 lantai. Sepengetahuan saksi sebagai kontraktor nih ya, Februari 2020 dari kontraktor ya. Pengajuan revisi IMB ini kepada wali kota atau dinas perizinan? Mohon maaf, saya tidak mengikuti prosesnya. Sebagai kontraktor saat itu? Tidak mengikuti karena rumah sakit mempunyai tim sendiri untuk mengurus. Bukan.
Atau pertanyaan saya ganti, apakah saat itu terjadi perubahan bentuk gedung? Saksi tahu? Tahu. Nah, bagaimana perubahannya saya? Jadi setelah ada pembebasan lahan, itu yang tadinya 14 lantai, itu karena berubah segmen, jadi 10 lantai saja. 10 lantai. Itu saksi tahu di situ. Tahu. Oke. Kemudian, nah karena ini mau mengajukan revisi IMB, berarti sepengetahuan saksi sebelum pengajuan revisi IMB itu, berarti itu sudah ada IMB, izin prinsip itu sudah ada. Sudah. Oke. Kemudian terdakwa ingin mengetahui besaran nilai proyek. Nah, apa yang disampaikan terdakwa kepada saksi saat itu? Ya, terdakwa menanyakan kepada saya total berapa nilainya. Sampai dengan saat itu saya belum bisa memberikan angka yang pasti karena masih banyak perubahan-perubahan dari pihak rumah sakit. Oke. Itu kan saksi sudah bertanda tangan kontrak ya? Betul. Kontrak yang di tanggal 18 Januari 2019. Betul ya? 18 Januari 2019 ini ditandatangani oleh saksi Ahmad Saiku Ya. dan Dr. Nuningsih. Ya. Disebut di sini Pak 40 miliar 911 juta. Betul. Kan jelas nilainya Pak. Itu baru nilai perkiraan acuan. Iya. Nah, tapi ketika ditanya terdakwa, saksi jawabnya apa waktu itu? Saya jawab waktu sementara nilainya antara 30 sampai 40 miliar. Oh, sudah disebut antara itu ya. Baik. Kemudian di kontrak 18 Januari 2019 ini, itu saksi sebagai main kontraktor atau subkontraktor? Awal kontrak induk itu adalah PT Dania sebagai main kontraktor. Oke. Kontrak 18 Januari ini kontrak induk. Ya. Kontrak induk ya. Ada PT Dania, ada PT Ledino. Itu kontrak induk. Berarti dua-duanya main kontraktor. Di sini saya hanya mengetahui. Heeh. Sebagai pihak juga Pak ya? Betul. Ah. Di sini sebagai pihak yang mengetahui. Sebagai pihak yang mengetahui. Ya. Kontrak 18 Januari. Sebagai pihak ketiga Pak. Ya, betul. Begitu ya? Di sini disebut masing-masing pihak nanti akan membuat kontrak tersendiri. Ya. Oke. Kemudian sepengetahuan saksi, apakah terdakwa sudah mengetahui adanya perjanjian di 18 Januari 2019 ini? Bagaimana ceritanya? Iya, saya menyampaikan apa yang prosesnya pada terdakwa. Kapan itu? Setelah menandatangani kontrak, saya menyampaikan semua prosesnya Di mana? di kediaman. Ada siapa aja saat itu? Saya buka. Hah? Saya buka. Saksi sampaikan nilai kontraknya 40 miliar saat itu? Saya kasih kopi kontraknya. Saksi kasih kopi kontraknya. Baik. Apa tanggapan terdakwa saat itu? Ya, silakan saja lanjutkan. Silakan lanjutkan. Baik. Kemudian kami hanya mengikuti alur ini ya, BAP saksi ya. Paragraf per paragraf kami mau konfirmasi. Kemudian terdakwa minta nomor telepon Dr. Hutama Yonatan. Apa yang disampaikan terdakwa saat itu? Saya minta nomor pertama menanyakan nilai. Nilai total berapa sampai dengan sekarang proyek itu berapa? Nilai kontrak maksudnya kan? Dan nilai proyek, Oke, nilai proyek. bukan nilai kontrak. Oke. Saya sampaikan bahwa masih dalam proses penghitungan karena ada tambah kurang pekerjaan. Sementara yang saya sampaikan itu adalah senilai 30 miliar. Oke. Nah terus saksi kasih nomor telepon dokter utama kepada terdakwa? Saat itu belum. Tidak kasih. Tidak.
Atau Pak saksi pernah berkirim WA ke nomor dokter utama kepada terdakwa? Saya lupa. Lupa ya. Karena saya baru merasa memberikan nomor dokter utama tanggal 19 September di lapangan Dok. Enggak, ini masih jauh ceritanya Pak. Nah itu saya lupa. Masih kita ikutin aja nih alur BAP-nya saksi ini. Nah, kemudian 30-40 miliar tadi ya. Nah, terdakwa minta 10%. Iya, Itu minta ke saksi waktu itu. menyampaikan bukan minta. Ya menyampaikan Iya. 10%. Iya. Apa yang disampaikan terdakwa kepada Nah, saksi? ini dari total ini saya dapat berapa? Nah, terus? Saya coba tanyakan dulu ke rumah sakit. Enggak, ini di BAP saksi bilang 10%. Ya, saya tanyakan dulu ke rumah sakit. Saya tidak jawab saat itu juga, Pak. Nah, Setelah saya tanya ke rumah sakit, saya ngobrol, hanya 10%. siapa yang memutuskan 10%? Rumah sakit. Oh, yang memutuskan rumah sakit. Berarti tidak ada jelas permintaan terdakwa saat itu seperti apa, Rumah? 10% itu datang dari terdakwa apa dari rumah sakit? Tadi saya sudah sampaikan beliau, kalau saudara terdakwa nanya, ini saya dapat berapa? Saya bilang, saya tanyakan dulu ke rumah sakit. Terus setelah berproses, beberapa waktu, keluarlah angka 10% itu Dari rumah sakit. dari rumah sakit maupun dari diiakan oleh terdakwa. Oh, Cek rumah sakit. dari rumah sakit ya. Ampun. Baik. Itu 10% dari nilai kontrak. Ya, Oke. Akhirnya kontraknya itu dengan PT Ledino saja. Berapa? Kontrak 23 Mei 2019 dengan PT Ledino Mandiri Perkasa, pekerjaan konstruksi proyek RSKB. Berapa nilai kontraknya? saya lupa. Saya tidak pegang kontraknya. Kami ada. Ya, Boleh kami tunjukkan? silakan. Cari 23 Mei. Cari Pak. 23 Mei. Oh, 3 menit. 23 Mei. Di depan nomor. Pelaksanaan pekerjaan disepakati sebesar 40 miliar 911 juta, gitu ya. Ada 3 Mei? Ya. Izin kami perlihatkan, yang mulia. Maju, maju. Ya. Ya. Masih satu Pak. Ya. Oh, enggak, mana kan dia? Ya. Miliar. 40 M ya? Ya. Tapi saya nggak tahu. Nah, pertanyaan kami, saksi, kenapa tidak 10% dari 40 M, 4 M? Kenapa jadi 3,2? Jadi seperti saya sampaikan di awal bahwa yang berkontrak pertama adalah PT Daniel. Oke. PT Daniel One Prestasi, lalu kontrak diganti. Jadi terjadilah kontrak itu. Ya. Angka 40 miliar itu adalah masih angka acuan dan itu adalah kontrak, merupakan kontrak induk.
di mana dalam prosesnya masih terjadi banyak perubahan, penambahan maupun pengurangan. Tapi mostly lebih banyak ke pengurangannya. Ya. Yang saksi maksud perubahan itu apakah adendum? Ada adendum? Ada adendum, Ya. ada juga pengurangan. Ya, adendum dari kontrak 23 Mei tadi. Ya. 29 Juli 2019, adendum 2. Berubah biaya dari 40 miliar 911 juta menjadi 39 miliar 882 juta. Ya. Prosesnya seperti itu. Final 39 miliar. Betul. Ada lagi? Ada lagi sampai akhirnya di angka 32 miliar. Ada lagi adendum? Tidak ada adendum, tapi dalam proses pekerjaannya dan pengurangan pekerjaan. Oh, bukan. Maksud saya baik kontrak, Pak. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Ini terakhir. Ya. Nilainya 39 miliar. Ya. Itu kontrak induk. Ya, kontrak induk tadi. Perubahan main kontraktor dari Dania ke Ledino kan? Ya. Baik. Kemudian yang F ini, permintaan terdakwa dipenuhi oleh Dr. Hutama melalui stafnya mengirim uang sebesar 236 juta sekian tanggal 15 Mei, gitu ya. Itu tadi Cynthia Gunawan ya yang mentransfer ke saksi ya. Apakah sebelum Cynthia melakukan transfer ada konfirmasi dulu kepada saksi? Tidak ada, tapi ada permintaan dari saudara terdakwa untuk segera memberikan fee 10% itu. Lalu saya sampaikan dan dia transfer. Ini cerita 15 Mei 2020 ya. Ya. Oke. Apa yang disampaikan Cynthia kepada saksi? Sudah ada transfer ke rekening saya untuk diberikan kepada terdakwa. Oke. Untuk diberikan kepada terdakwa ya. Nanti kami tanyakan ke Cynthia. Kemudian itu tadi untuk diberikan kepada terdakwa. Tapi sebelumnya saksi mengajukan invoice ya? Mengajukan invoice dulu? Atas permintaan Ibu Cynthia. Atas permintaan Ibu Cynthia. Oke. Nah, kemudian yang semula 250 juta dipotong pajak PPh pasal 21. Saksi dikonfirmasi juga terkait pemotongan pajak ini? Saya lupa. Kenapa ditransfernya hanya 236 juta? Invoice saksi kan 250 juta, betul? Invoice dari PT Ledino Mandiri Perkasa tanggal 4 Mei 2020. Ini saksi yang buat? Iya betul. Ya benar ya, resmi dari PT Ledino ini. Ya. 250 juta. 4 Mei. Kemudian 15 Mei ditransfer 236 juta. Ya. Apa penjelasan Bu Cynthia? PPH. PPH. Ya. Kenapa dikenain PPH? Silakan tanya ke Ibu Cynthia. Oke. Saksi tidak bertanya ke Bu Cynthia? Tidak. Oke. Saksi jelaskan kepada terdakwa kenapa kena PPH. Saya cuma sampaikan ada pemotongan PPH. Oke. Nah, kemudian saksi serahkan kepada Yanti Ramayanti ya. Ya, nanti kami ada muncul lagi di BAP berikutnya nih soal uang ini. Kami teruskan dulu. Kemudian G, pertemuan dilaksanakan di Cafe Noah Bans Garuda tanggal 19 September 2020. Gitu ya. Ini udah ke tanggal 19 September nih. Jauh setelah Mei. Mei itu 16 Mei. Apakah sebelum adanya pertemuan ini saksi pernah bertemu atau berkomunikasi dengan terdakwa? Sering. Sebelum 19 September. Kapan terakhir?
Mungkin beberapa minggu sebelumnya Di mana? di kediaman. Saya sering dipanggil oleh terdakwa di kediaman. Di kediaman ya. Apa yang dibicarakan? Ya menyangkut terkait itu, menanyakan pembayaran berikutnya yang 10%, beliau misalkan butuh uang 1 miliar, tolong mintakan ke rumah sakit. Bukan ya, ya itu nanti ada lagi itu di BAP berikutnya. Maksudnya yang 19 September ini ya. Kemudian kan ada pertemuan tadi ya. Saksi tahu ya. Pertemuan itu tahu akhirnya. Tahu, Tapi tidak ikut. tidak ikut. Kenapa tidak ikut? Saya ada keperluan ke Jakarta. Oke. Nah, pada saat pertemuan itu saksi ditelepon terdakwa gitu ya tadi ya. Oke. Disebut di sini dalam BAP terdakwa minta persetujuan. Apa dah yang disampaikan terdakwa? Bukan persetujuan, tapi lebih ke instruksi Ya apa? untuk berikutnya pembayaran dari rumah sakit langsung diserahkan ke Yanti. Langsung Saya jawab, diserahkan ke Yanti. Silahkan gitu aja. Berarti saksi setuju. Saya mempersilahkan. Ya, itu kan persetujuan berarti kan. Tuh. Yang mana nih? Yang tagihan tadi? Kelanjutan dari tagihan. Saya tidak tahu, pokoknya kalimatnya dari saudara terdakwa adalah untuk berikutnya pembayaran dari rumah sakit ke Yanti langsung. Saya jawab silakan. Saksi sudah tahu maksudnya uang yang mana? Saya tidak tahu, silakan tanya ke terdakwa aja. Bukan pada saat itu Tidak tahu, pokoknya saya jawab silakan. hanya itu. Ya. Oke. Kemudian setelah itu, setelah 19 September, menurut keterangan Cynthia Gunawan saat itu terdakwa minta uang imbal balik 10%. Nah, muncul 10% ini baru 19 September atau seperti apa? Sebenarnya dari awal kontrak itu sudah ada 10%. Ya, kalau kontrak induk kita bicara berarti kontrak fee koordinasi. Iya. Bukan. Antara terdakwa dengan pihak rumah sakit. 10% ini baru setelah 19 September nih. Kami ikuti aja nih ke BAP saksi yang H. Menurut keterangan Cynthia Gunawan, saat itu terdakwa minta uang imbal balik izin revisi IMB 10% dari nilai proyek atau sekitar 3,2 miliar. Iya. Kapan Cynthia menyampaikan itu kepada saksi? Ya itu 235 ini. Enggak, kapan? Kapan Cynthia menyampaikan kepada saksi? 3,2. Menyampaikan keterangan itu. Kan saksi buat di BAP ini menurut keterangan Cynthia Gunawan. Ya. Kapan Cynthia menyampaikan kepada saksi? Pada saat mentransfer. Ini masih lanjutan setelah 19 September tadi gitu ya. Menurut keterangan Cynthia Gunawan saat itu terdakwa, maksudnya saat pertemuan itu. Berarti setelah pertemuan 19 September saksi Dipanggil. bertemu dengan Cynthia. Betul. Oke. Artinya saksi mendengar cerita dari Cynthia ya. Ya. Tidak pernah mendengar atau melihat pertemuan 10% di Noah Bans Cafe tadi. Saya tidak ikut. Tidak ikut. Sepengetahuan saksi ya sebagai main kontraktor, ini dari September 2020 sudah main kontraktor ya, Ledino ya. Di posisi September 2020 itu akhirnya berapa nilai kontrak? 32 itu ya. Enggak, yang disesuai perjanjian tadi Pak, 40 miliar apa 39 miliar? 32. Akhirnya namanya Iya, di dalam kontrak dengan Ledino ya. tidak ada kontrak lagi, Pak. Tidak ada kontrak antara rumah sakit dengan Ledino. Iya. 39 tadi. Kan tadi terakhir 39. Saya tanyakan apakah ada kontrak baru Tidak ada. di 19 September 2020 tentang nilai proyek? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Berarti tetap 39 tadi. Baik kontrak Pak, adendum tadi. Ya. Ya. Kemudian
sepatokan saksi ya sebagai main kontraktor sudah saat itu. Apa ada permasalahan dalam pengurusan revisi IMB Rumah Sakit Kasih Bunda? Saya tidak tahu. Tidak ikut dalam pengurusan IMB. Oke. Kemudian tadi juga saksi sudah bilang ada izin prinsip, ada IMB, ada revisi IMB. Ini soal permintaan 10% ini kenapa tidak dari awal ada izin prinsip dan IMB? Kenapa baru di ujung-ujung begini? Sebenarnya dari awal sudah ada di kontrak induk 10%. Ah ya, kalau kontrak induk tadi itu fee koordinasi bukan? Ya itu. Itu. Yang dimaksud 10% itu di koordinasi. Oke, berarti 10% itu adalah fee koordinasi yang tertuang dalam kontrak ya? Ya. Berarti bukan permintaan terdakwa 10%. Permintaan terdakwa. Terus ya. Itu dibicarakan dengan rumah sakit. Di awal permintaan terdakwa 10%. Bukan. Kan ini bertanda tangan di kontrak. Ya. Itu dibicarakan dan disepakati antara dokter utama, saksi dengan terdakwa Ya. sebelum dibuat kontrak. Ya. Ada fee koordinasi 10% Iya. begitu. Ya. Nah, yang J ini secara aktual saksi tidak berperan sebagai main kontraktor. Itu gimana? Tapi sudah ya tadi, kan sudah beralih ya dari Dania ke Ledino tadi. Ya, betul. Oke. Saksi tadi kenal Ahmad Saiku dari mana? Dari saudara Didi, saudara terdakwa. Dindin. Ya. Oke. Sejak kapan kenal dengan Saiku? Pertemuan pertama di November itu. Oh, yang sebelumnya itu ya, yang 2018 tadi. Iya. Oke. Oh, ada Saiku di situ. Saya lupa, tapi dari situ terus nggak lama saya kenal Saiku. Ada sebetulnya. Oh, setelah itu baru kenal Saiku. Oke. Nah, kemudian sebelum dimulai proyek Kasih Bunda tadi ya, proyek pembangunan Kasih Bunda ya, apakah ada dibicarakan antara saksi, terdakwa, Dindin tentang rencana kerjasama bisnis? Ada. Ya, proyek-proyek apa aja yang direncanakan saat itu? Rumah sakit. Oh, termasuk rumah sakit? Cuman rumah sakit. Cuma rumah sakit. Oke. Apakah di situ dibicarakan juga soal pembagian keuntungan dari proyek? Tidak ada. Jadi pembicaraannya seperti apa? Kerjasama seperti apa? Baru mau akan ada kerjasama. Antara Ledino, Ya. terus Hak Aston, Nggak ada. ya Dindin. Dindin itu hanya mengenalkan saudara Saiku. Oh, Dindin diwakili Saihu. Kemudian terdakwa Ya. ada di situ. Ya. Oke. Apa yang disepakati dari pertemuan itu? Ya, Pak Muhammad Saiku mengadakan konstruksi Oke. dan saya mengadakan mekanikal. Kalau ada itu. Oke. Kemudian pada saat saksi bertanda tangan di kontrak 18 Januari 2019, gitu ya. Apakah di situ sudah ada rekening bank Ledino? Rekening sudah lama rekening bank. Sebelum proyek ini saya sudah punya rekening bank itu. Rekening bank apa? Mandiri. Bank Mandiri ya. Oke. Apakah saksi pernah membuka rekening tabungan bisnis Bank Mandiri atas nama PT Ledino Mandiri Perkasa tanggal 8 Februari 2019? Ya. 1300040404025. Ya. Apakah pada saat membuka rekening bank tadi bersama-sama dengan Yanti Rahmayanti? Tidak, saya sendiri. Saksi sendiri di 8 Februari. Kemudian pada tanggal 28 Februarinya rekening tabungan tadi dibuka rekening sweep. Ya. Oke. Ke rekening 1300040404017. Ya. Rekening giro ini. Rekening giro. Ya. Berarti cek ya. Ya. Rekening giro bersama atas nama Dominikus Joni Hendarto dan Yanti Rahmayanti. Ya.
bukan bersama, rekeningnya tetap atas nama PT Lino, tapi saudara Yanti ikut menandatangani cek. Ya, jadi kalau pencairan cek harus berdua. Ya. Oke. Kemudian dari catatan rekening koran tabungan bank bisnis tadi, bisnis bank mandiri tadi ya, ini yang saksi gunakan untuk di dalam kontrak ya, Ya, betul. untuk pembayaran rumah sakit. Ya. Oke. Kemudian ada transaksi-transaksi bisnis antara saksi Ahmad Seiku, Marcel Pratama, dan Yanti. Ya. Oke. Itu apa namanya? Kerjasama apa itu saat itu? Ya. Pada saat itu yang mengerjakan pelaksana untuk fondasi adalah saya itu melakukan prestasi dilanjutkan oleh saudara Mas. Ya, artinya keterlibatan Yanti Rahmayanti saat itu sebagai apa ya? Sebagai orang yang mewakili terdakwa. Ikut bekerja dalam proyek itu, maksudnya seperti apa? Tidak, hanya menandatangan cek saja. Hanya tanda tangan cek ya. Yang formulir. Nah kemarin juga sudah kami konfirmasi dengan saksi Ahmad Seiku. Jadi polanya ini Ahmad Seiku mengajukan tagihan gitu Ya. kepada saksi. Ya. Saksi kemudian bertemu terdakwa. Bukan tagihan tapi permohonan. Form permintaan dana, oke. Permintaan dana ya, oke. Kemudian saksi membawanya bertemu terdakwa. Ya. Terdakwa ACC. Betul. Saksi ke Yanti lagi. Ya. Pencairan cek. Ya. Itu ya. Itu semua betul ya yang sama Ahmad Seiku. Iya betul. Oke. Kemudian ada ini yang saudara Marcel ini ya. Orangnya ini Marcel Pratama ya. Nah, Marcel Pratama mengajukan kepada saksi sama polanya? Enggak, saksi Pak Joni. Sama. Iya sama. Sama. Ada ya, mengajukan tagihan misalnya 110 juta gitu ya. Bukan tagihan permohonan. Apa? Ini surat, kami baca surat Pak Marcel aja nih. Bersama ini kami mengajukan tagihan untuk proyek fondasi RSKB sebagai berikut. Ya, itu permohonan untuk pembayaran tagihan. Ya, oke. Kemudian saksi bertemu terdakwa, Ya. ACC terdakwa. Ya. Baru bersama Yanti bertanda-tangan di cek. Ya. Nah, kemudian dikasih ke Masar. Betul. Cash atau transfer? Dan cash dan transfer. Berarti saksi mencairkan cek tadi. Ya. Ini ada beberapa ya, karena sudah saksi akui, tidak perlu kami tunjukkan. Dan juga termasuk rekeningnya. Nah, ini semua berlangsung sampai dengan 27 November 2019. Ya. Kenapa berhenti pola ini? Karena saudara terdakwa tidak pernah memberikan bantuan atau mentransfer modal kerja. Modal kerja. Ya. Oh, ada disepakati di awal soal modal kerja. Ya? Awal Anda, seperti tadi saya sampaikan bahwa awal saudara terdakwa itu mau ikut membantu. Kenapa dibuatlah prosedur seperti itu? Oke. Berapa modal yang disampaikan terdakwa itu? Rencananya? Belum tahu, Belum tahu. belum tahu. Karena biasanya berdasarkan kebutuhan. Oke, berdasarkan kebutuhan. Jika saya kekurangan, baru saya minta. Oke. Nah, kalau begitu berarti terdakwa juga berhak atas keuntungan. Waktu itu ada dibicarakan seperti itu. Kalau masukin modal ada untung gitu kan? Kalau masukin modal, iya berhak. Ada untung. Ya. Gitu. Oke. Kemudian terdakwa ya soal modal tadi ya. Nah, ini saksi ada merubah rekening pembayaran dari proyek pembangunan RS Kasih Bunda
dalam adendum kontrak tanggal 24 Juli dan 12 Juni. Ya. Ini- yang merubah bukan saya, Ya? tapi atas dasar permintaan rumah sakit melalui saudara Marsal datang ke saya supaya rekeningnya tidak ke PT tapi ke pribadi. Pada prinsipnya saya menyetujui dan tidak ada masalah. Oke. Akhirnya dari situ dibuatlah kontrak perubahan tersebut. Ya, adendum ya. Adendum 24 Juli yang merubah adendum 24 Juli ini merubah dari PT Dania ke rekening Ledino. Betul? Ke rekening pribadi, Ke rekening pribadi yang 24 Juli. bukan dari Dania, tapi dari PT Ledino ke rekening pribadi. Ya, rekening pribadi ya. Oke. Nah, kemudian sepotong saksi ya. Tadi soal Nathan Madu 7 kenal tadi ya? Nathan Madu 7 kenal ya? Nah, Sebagai manajemen kontraktor konstruksi ya. PT Anugrah Multi Cipta Karya. Oke. Sepotong saksi, apakah saudara Nathan ini selalu bertanda tangan di setiap kontrak-kontrak tadi dengan rumah sakit? ya. Oke. Kemudian sepengetahuan saksi sebagai manajemen konstruksi, apa peran dari Pak Nathan Madu 7 tadi? Pak Nathan lebih banyak berperan sebagai pengawas Oke. dan sebagai menkon, karena yang menentukan supon yang bekerja adalah Pak Nathan. Sebagai pengawas dan menkon. Iya, Ada lagi menkon lain gitu? memang yang sebenarnya menkon adalah Pak Nathan. Saya bukan hanya supon. Ya, tapi berdasarkan kontrak kan Saya menkon berdasarkan Ya, kontrak. Pak Nathan sebagai pengawas gitu ya. Oke. Kemudian lanjut di BAP saksi yang K ini ya. Atas permintaan uang dari terdakwa, kemudian membuat kontrak pekerjaan baru seolah-olah ada main kontraktor. Gitu. Ini maksudnya kontrak yang mana ini, Pak? Itu yang komitmen fee, yang 10%. Komitmen fee. Nggak, makanya saya tadi kan sudah coba membedakan nih sebelum 19 September dan setelah 19 September gitu ya. 19 September jelas ada pertemuan, ada permintaan di situ gitu ya. Nah, maksudnya ini kontrak pekerjaan baru seolah-olah ada main kontraktor. Kan tadi sudah dari Januari jadi main kontraktor, Pak. Kontrak itu adalah kontrak yang komitmen fee. Kontrak yang komitmen fee. Nggak, kita clearkan dulu Pak. Seolah-olah ada main kontraktor. Tapi kan tadi 23 Mei 2019 sudah jadi main kontraktor Pak ya. Betul. Ini tidak seolah-olah ini kontrak ini. Kalau kontrak tidak seolah-olah. Tidak ya? Ya. Oke. Dengan total nilai pemberian 3,2 yang disamarkan dalam biaya pembangunan rumah sakit sebagai fee koordinasi main kontraktor. Nah, 23 Mei 2019 sebagai main kontraktor disebutkan di situ dalam kontrak tentang pengawasan dan koordinasi. Betul ya? Di situ sudah ditentukan jumlahnya 10%. Sudah. Berarti jauh sebelum 19 September ini Pak ya. Sudah ada diketahui 10% tadi. Kemudian tanggal 23 November 2020 saya selaku pengurus Ledino diminta untuk menandatangani kwitansi dan invoice tadi Pak. Ya. Ini jauh nih Pak, 4 Mei dengan 23 November. Ya. Yang cair 15 Mei saja dulu. Ya. Ini seperti apa Pak? Ya. Pertama, saudara terdakwa meminta. Bukan, proses pencairannya Pak. Yang 15 Mei saja dulu. Ditransfer. Ya. Apakah waktu itu dibuat invoice? Belum. 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 Baru menyusul Bu Cynthia minta invoice. Di 23 November berapa bulan kemudian? Enggak. Setelah ditransfer, Bu Cynthia beritahu ke saya sudah transfer. Bu Cynthia lalu minta invoice. Terus saksi buat. Ya.
Kenapa dibuat di tanggal 4 Mei? Yang menyiapkan Bu Cynthia, saya hanya tanda tangan. Bisa ngeliat tanggal. Ini kan MPS dari Ledino, Pak. Betul. Resmi. Betul. PT ada kop surat Iya. Ledino segala. Iya. 4 Mei. Itu Cynthia yang buat. Yang menyiapkan Bu Cynthia. Itu kami tanya ke Cynthia. Nah, itu ada ya. Dibuat tadi ada. Setelah transfer 15 Mei, saksi buat invoice, kwitansi. Iya. Nah, yang kemudian 23 November kemudian, Pak, itu yang mana-mana? Yang mana, Pak? Ini 23 November saya diminta untuk menandatangani kwitansi dan invoice. Ya kan? Nah, itu yang mana? Yang komitmen itu. Bukan. Berarti kan yang 4 Mei tadi sudah selesai kan? Sudah. Lain lagi nih. Iya. Oke. Kemudian diberikan daftar rincian rencana pemberian. Yang tadi maksudnya skema fee koordinasi itu, Pak? Betul. Oke. Nah, setelah itu apakah saksi mengetahui kalau Cynthia ada menyerahkan sejumlah uang kepada Yanti? Tidak tahu detailnya. Tadi saksi menandatangan di invoice dan kwitansi. Iya. Itu untuk bagaimana? Saksi tidak bertanya dengan Cynthia atau seperti apa pembicaraannya? Jadi Ibu Cynthia manggil saya, sudah ada kwitansi, saya diminta tanda tangan kwitansi tersebut sampai dengan penyerahan di Maret kalau tidak salah 2021. Oke. 28 September 2020, saksi tahu Tahu apa? ada penyerahan uang. Tidak tahu. 5 Oktober, Tidak tahu. 12 Oktober, Tidak tahu detailnya. semua juga 27 November, Tidak tahu detailnya. tidak tahu ya. Jadi saksi hanya bertanda tangan tadi Betul. di invoice. Iya. Ya. Berdasarkan kontrak, apakah semua uang fee koordinasi tadi ini yang saksi ajukan invoice dan kwitansi ini adalah hak PT Ledino? Berdasarkan kontrak, ya. Nah, kemudian sepengetahuan saksi ya, atau yang saksi ketahui dari pihak rumah sakit, gitu ya. Pencairan uang tadi, invoice dan kwitansi yang saksi ajukan tadi itu fee koordinasi. Kalau berdasarkan kontrak bahwa fee koordinasi tersebut diberikan setelah 2 bulan WAST ditandatangani, itu seharusnya di bulan Maret 2021 berdasarkan kontrak. Iya, kontrak ini kan kesepakatan, Pak. Iya, Bisa lebih cepat kan? Bisa lebih lama. tidak bisa karena di kontrak menyatakan harus ada WAST, serah terima pekerjaan menyatakan selesai 2 bulan dari situ fee koordinasi diberikan. Tapi tadi saksi setuju. Silakan gitu. Saudara Tadi. terdakwa telepon ke saya itu cuma menyatakan uang berikutnya di rumah sakit diserahkan ke Ibu Yanti. Saya jawab silakan. Ya kan setuju. Uangnya kan uang apa saya nggak tahu. Lah, tapi tadi bertanda tangan di invoice dan kwitansi. Setelahnya saudara yang saksi, saudara Cynthia menyatakan saya dipanggil untuk menandatangani. Iya, ini kami ada dokumennya semua, Pak. PT Ledino ada kop surat lengkap, pakai materai juga ini. Lengkap semua. Ini ada rincian pajak yang harus dibayar. Kami cuma mau perlu status uang. Ini fee koordinasi, betul? Betul. Oke. Apakah saksi pernah membicarakan dengan dokter utama misalnya bahwa sejumlah uang ini adalah uang suap terkait revisi IMB? Begini, pada intinya saya tidak merasa bahwa itu adalah uang saya. Kalau di kontrak dibuat memang dikondisikan seperti itu. Tapi pada kenyataan uang tersebut adalah uangnya terdakwa. Ya. Itulah kenapa setiap Ibu Cynthia memberikan
transfer ke saya 1 kali, itu tolong dikasihkan ke terdakwa. Saya kasihkan ke Wiyanti. Berikutnya saya tidak pernah tahu. Tapi bertanda tangan. Iya. Iya, ketika tapi bertanda tangan kan? Bertanda tangan setelah Iya. mereka menyerahkan. Tapi tadi nggak tahu saksi ada 4 kali penyerahan tadi nggak tahu. Tidak tahu. Tiba-tiba sudah bertanda tangan itu gimana? Iya, dipanggil mesin dia ke rumah sakit saya untuk menandatangani invoice sampai dengan tahun 2021. Sampai dengan 2021. Iya. Oke. Ya, kami tidak ada dokumen yang di 2021, nanti kami tanya ke rumah sakit. Ini hanya sampai yang terakhir itu 14 November ini Pak. 14 November 2020. Setelah itu OTT. Ini untuk yang dibayarkan di tanggal 27 November. Saya sih yakin ada ya. Ada. Oke, nanti kami tanyakan. Ada. Ya. Kemudian ya. Nah, tadi soal rekening, ada kontrak rumah sakit dengan PT Bangun Cipta Perkasa, Pak Marsal ini ya. Saksi tahu? Saksi tahu Pak Marsal ini sebagai subkontraktor Halo? PT Bangun Cipta Perkasa? Ya. Saksi tahu juga ada PT Beton Elemindo Perkasa. Tidak tahu. Ini tidak tahu ya. Pak Marsal ini tadi Bangun Cipta Perkasa sebagai subkontraktor ya. Ya. Pekerjaan apa? Besi kalau tidak salah. Ya, struktur baja gedung ya. Struktur baja gedung. Gitu ya. Nah, karena ada subkontraktor tadi, apakah kemudian Menkon berhak mendapatkan 10% dari nilai pekerjaannya Pak Marsal? Kalau dikontrak berhak. Ya. Karena ditunjuk subkontraktor, maka main kontraktor mendapat 10%. Ya. Begitu ya? Ya. Oke. Betul? Nanti saya tanya ke Pak Marsal lah soal 10% ini. Oke. Kemudian nah, 15 Mei lagi nih muncul lagi di BAP saksi, diulang lagi nih. Soal 236 250. Ya kan? Tanggal 15 Mei 2000 mari Pak, kontrak Marsal. Ini apakah ada kaitannya dengan fee koordinasi atas pekerjaan subkontraktornya Marsal? Saya tidak tahu. Oke. Mana Pak? Skema fee koordinasi. Ya. Kemudian tolong Mas. Kemudian keesokan harinya tanggal 16 Mei saksi menarik tunai uang 236 juta, betul? Ya. Tetap sesuai BAP ya. Ya. 16 Mei saksi menarik uang tunai kemudian menyerahkannya kepada Yanti. Ya. Kalau untuk tanggal kira-kira saya lupa. Enggak, kami BAP Pak. Betul. Kalau untuk tanggal, Iya. saya kira-kira itu hanya perkiraan. Tidak ada disebut perkiraan ini Pak. 16 Mei. Jadi saya ralat perkiraan karena saya tidak hafal pastinya. Baik, saya rekening berapa? Ya, saksi tetap dengan keterangan BAP itu cabut ini. Untuk yang tanggal saya jawab kira-kira. 16 Mei ini. Kira-kira. Oke. Di BCA cabang mana saksi tarik tunai itu? Kalau tidak salah di Burangkan atau di Momoto. Lupa saya. Di mana? Mawatoha Kalau tidak di Momoto di Burangkan. atau Burangrang ya? Oke. Kemudian saksi menyerahkan kepada Yanti ya di kantor Trisakti. Ya. Saat itu bagaimana suasana kantor Trisakti, ramai atau seperti apa? Lagi ramai? Saya kurang begitu jelas, tapi saya langsung ke Ibu Yanti. Biasanya saya menyerahkan uang ke Ibu Yanti, langsung masuk ruangannya, terus saya pulang lagi. Ruangannya di mana?
Di bawah apa di atas? di atas. Di atas ya. Enggak, yang mau kami tanya itu pun ada, yang mau kami tanyakan, ada nggak orang lain yang melihat saksi menyerahkan uang itu ke Bu Yanti? Ada stafnya Bu Yanti. Berarti ada rame, ada berapa orang situ ya? Cuma satu stafnya Bu Yanti di ruangan itu. Di atas itu. Ya. Oke. Tanggal 16 Mei. Kemudian sebelumnya saksi menghubungi Bu Yanti atau langsung datang aja? Biasanya langsung datang. Langsung datang. Oke. Kami hanya memastikan yang mulia bahwa 16 Mei 2020 itu adalah hari Sabtu. Tidak ada bank BCA, sudah kami konfirmasi, tidak ada yang buka di hari Sabtu dan kantor Trisakti tutup. Oleh karenanya tidak ada Yanti di kantor Trisakti di tanggal 16 Mei. Ya, tadi saya Karena sudah tempus ini sampaikan- sangat penting ya. Saya sudah sampaikan untuk mengenai tanggal itu perkiraan. Ya kami di BAP. Itu tadi saya rawat. Cabut BAP ini berarti. Untuk yang tanggal ya, Kalau itu tanggal berapa? saya lupa, tapi perkiraan. Lupa ya. Nggak ada lagi. Berarti tidak pasti ini 16 Mei ini ya. Begitu ya. Ya, Kemudian BAP nomor 19. Kita lanjut masih BAP saksi ini ya. Nah, ini tadi yang pertemuan tadi sekitar tahun 2017, Edward Hermanto bersama saksi berada di rumah terdakwa. Gitu ya. Kemudian datang dokter utama dan Ko Cincing alias Hamid tadi ya. ya. Ini siapa yang menghubungi dokter utama dan Hamid ini? Pak Edward Hermanto, setahu saya. Mereka Edward yang menghubungi, kemudian datang. Ya. Oke. Tadi 2017 tadi di bulan apa ya? Saya lupa, Lupa juga. tidaknya. Sudah dilantik ya? Belum ya? Belum. Belum dilantik sebagai wali kota. Dalam rangka apa tadi saksi dan Pak Edward ke rumah terdakwa? Dalam rangka rencana pembangunan rumah sakit. Tuh, kan belum dilantik wali kota tadi. Terdakwa. Betul. Tidak ada kaitannya dengan dilantik atau sudah dilantik. Oh, tidak ada kaitan. Ya, tapi terdakwa sudah dinyatakan sebagai pemenang dari pilkada. Oh, sudah menang tapi belum dilantik. Ya, Ya. Oke. Bulan apa dilantik ya? Oktober akhir. Oktober ya. Oktober 2017. Gitu ya? Oke. Kemudian Hamid bercerita kepada saksi. Ya kan? Ada cerita dokter utama bicara izin prinsip. Nah, itu gimana nih? Dengan wali terdakwa di dalam rumah katanya gitu. Ko Cincing yang bercerita ke saksi begitu. Apa yang diceritakan Ko Cincing ini rupanya? Kapan itu? Ini setelah itu bahwa beberapa hari setelah pertemuan tersebut, Ko Cincing bercerita kepada saya. Nah, ini pertemuan antara Ajay dan dokter utama di rumah Ajay berkaitan dengan permohonan izin prinsip. Nah, ini gimana? Apa yang disampaikan Ko Cincing rupanya? Dia menyampaikan akan memulai proses legalitas pembangunan rumah sakit. Ya, soal izin prinsip. Ya, Padahal belum dilantik lagi, masih jauh. Sebagai wali kota pun belum dilantik. betul. Tapi kan izin prinsip itu sudah disiapkan datanya dan sudah akan diproses permohonannya. Jadi sepengetahuan saksi saat itu apakah terdakwa yang belum dilantik sebagai wali kota ini sudah memahami tentang izin prinsip itu? Saya tidak tahu. Ya, tidak tahu ya. Oke. Kemudian BAP nomor 20. Kronologis permintaan terdakwa, balik lagi nih, 19 September 2020. Ini tentang saksi main golf dengan terdakwa pagi hari. Pagi hari Apakah sudah janjian sebelumnya? saya tidak main golf bareng dengan terdakwa. Oh, tidak main. Cuma ketemu di tempat golf pada saat sarapan. Di mana persisnya, Pak? Kota Baru Parahyangan. Iya, ketemunya itu di lapangan, di kafe apa resto. tuh? Tadi saya bilang lagi breakfast. Lagi breakfast. Iya. Pagi berarti ya. Betul. Nah, terus bertemu nggak sengaja tuh gimana maksudnya? Tidak sengaja. Oke. Ya.
Terus, nah ini yang tadi minta nomor di sini, minta nomor teleponnya dokter utama tadi. Saksi kasih sebut atau WA? Kirim WA? Kirim disebut. Saksi sebut nomor teleponnya, Iya. bukan dikirim WA. Bukan. Nah, pada saat bertemu di katakanlah tadi Pak, restoran ya. Ya. Ya, Parahyangan itu sepengetahuan saksi apakah terdakwa sudah mengetahui soal 3,2 M tadi? Sebelumnya dalam pertemuan saya dengan terdakwa sudah ada pertanyaan itu saya jawab perkiraan. Saya jawab waktu perkiraan sekitar 2,8 M. Oh, terdakwa pernah bertanya sebelumnya gitu. Iya, Perkiraan 2,8. Lalu terdakwa bertemu dan menanyakan nomor telepon dokter utama. yang di breakfast tadi. Betul. Oke, terus Nah, saya kasih terus terdakwa telepon ke dokter utama langsung untuk janjian bertemu siangnya. ya telepon di depan saksi. Enggak. Oh, tidak tidak telepon Tidak. situ. Bagaimana saksi tahu mau ada pertemuan siangnya? Saudara terdakwa menghubungi saya, nanti siang ketemu, kamu ikut. Saya bilang. Oh, mengundang saksi untuk Iya. ikut. Terus? Saya bilang tidak bisa. Oke. Jadi nggak ada yang pasti ya 2,8, 3,2 ini belum ada yang pasti ya Belum ada sampai yang pasti. Saat itu saya sendiri pun belum ada yang pasti. iya sampai dengan pertemuan 19 September di Noah tadi. Nah, setelah terdakwa bertemu dengan saudara Cynthia dan pihak rumah sakit, baru saudara Cynthia menyerahkan angka Yang untuk variabel masing-masing supportnya di angka 3,2. Itu pun saya tahu setelah saya ketemu dengan Cynthia. yang skema P koordinasi tadi. Iya. Kenapa serumit itu ya? Kan 10% dari berapa total proyek? Silakan tanya kepada pihak Rumah sakit, ya. Itu bukan di area saya. Ya tapi kan harusnya itu hak saksi tadi ya. Betul, tapi Ya. saya tidak pernah diberikan angka yang pasti oleh rumah sakit. Loh, bukankah kontrak itu pasti, Pak? Masih banyak perubahan, Pak. Oke. Udah selesai itu kontraknya. Ya. Nah, kemudian ini 1M. Saksi sudah beberapa kali diminta oleh terdakwa uang 1M dari dokter utama, tapi selalu saksi tolak. Ini gimana maksudnya, Pak? Ya, jadi saudara saksi pernah menanya saya mengenai uang fee koordinasi tersebut. Oh, menanya fee koordinasi Ya. saksi. Ya. Oke. Kapan dikasih izin? Saya sampaikan bahwa dikasih izin setelah BAST yang seperti tertuang di kontrak. Oke. Itu nanti di Ujung kalau udah selesai. yang selesai. Oke. Lalu saya minta sekarang nih. Sampaikanlah Ini kapan nih? Sebelum 19 September? sebelum pada saat transfer pertama itu di Mei. Yang Mei tadi ya? Ya, lalu saya sampaikan rumah sakit hanya sanggup memberi di 250 juta dulu. Oke. Gitu. Ya. Ya, berarti setelah 19 Mei itu saudara terdakwa berinisiatif untuk ketemu dengan rumah sakit. Mei, Juni, Juli terus. Juni, Juli, Agustus sampai September tadi. Ya, Tapi gak berhasil ketemu. ya tanggal 19 itu. Baru itu. Ya. Jadi 1M ini terdakwa minta kepada saksi soal fee koordinasi ya. Ya. Oke. Yang tadi sesungguhnya memang hak saksi kan? Fee koordinasi tadi ya. Berdasarkan Kontrak ya. Betul. Kemudian saksi menyarankan mintanya sendiri ke dokter utama itu ya. Ya. Makanya tadi kemudian ini. Nah, kenapa tidak pernah saksi kasih nomor dokter utama itu kepada terdakwa saat itu? Terdakwa baru minta tuh pada saat seminggu sebelum tanggal 19 itu. Saya sudah pernah kirim. Enggak, kita runut nih, Mei tadi kan.
Ya. Setelah itu katanya mau ketemu minta 1M, cuma ada 250. Ya. Kemudian saksi bilang minta sendiri sama Bentar. dokter. Yang 250 itu belum menyebut angka 1M, cuma kapan saya dikasih di koordinasi. Oke. Nah terus? Kita disanggupi 250. Ya. Nah, dalam kurun waktu sampai dengan tanggal 19 itu sebelumnya terdakwa meminta ke saya butuh 1M minggu ini. Ya. Sampai Enggak. Terdakwa selalu menelepon saksi untuk meminta nomor telepon dokter utama tapi tidak saksi berikan. Ya. Itu kenapa? Ya karena saya tahu yang diminta adalah uang fee koordinasi itu yang memang belum waktunya untuk diberikan. Saya tidak enak Oh. kepada rumah sakit. Begitu. Iya. Atau saksi khawatir atau takut terdakwa bisa berhubungan langsung dengan dokter utama waktu itu? Tidak ada yang saya takutkan dan tidak ada yang saya khawatirkan. Enggak ya. Tidak ada. Tapi baru 19 September itu udah dikasih nomornya. Iya, karena beliau minta langsung. Minta langsung ke saksi. Oke. Oh, kemarin nggak minta langsung ya. Kemudian 2 hari kemudian saksi dipanggil. Nah, ini setelah 19 September tadi ya. Saksi mendapat informasi dari Nuningsi terkait pertemuan. Nah, jadi cerita soal pertemuan 19 September tadi cerita Nuningsi kepada saksi. Ya. Oke. Apa yang disampaikan Nuningsi? Ya, Indonesia merasa keberatan. Oh. Keberatan kenapa? Kalau fee koordinasi itu diminta sekarang. Oke. Terus? Apalagi nilai 1M, cash flow-nya belum ada. Ya sepengetahuan saksi Nuningsi ikut dalam pertemuan itu. Saya kurang tahu. Tidak tahu ya. Atau saksi nggak tanya, Ibu Nuning ikut nggak dalam pertemuan itu? Saya tidak tanya. Tanya ya. Siapa yang- Nah kemudian Nuningsi, ini saya mau membedakan nih, keberatan atau ketakutan sebenarnya. Keberatan dan ketakutan. Ini saksi bilang Nuningsi ketakutan karena diancam, ya kan? IMB revisi tidak akan diberikan. Maksudnya ketakutan apa ini? Ya itu kan keberatan yang pertama karena cash flow-nya juga akan mengganggu operasional sakit. Nah, Ketakutannya revisi IMB-nya tidak diterbitkan. revisi IMB. Ya. Nah terus saksi bilang apa? Kan tadi saksi bilang revisi IMB ini ada di kewenangan wali kota apa di dinas perizinan? Saya kurang tahu. Terus yang ditakutkan tadi sama Indonesia apa katanya? Silakan tanya dokter Nunisi. Nggak, maksudnya ada masalah nggak sepengetahuan saksi waktu itu revisi IMB-nya? Saya tidak tahu dengan proses revisi IMB. Berarti hanya dengar cerita aja nih ya. Hanya dengar cerita Nuningsi takut. Ya. Gitu aja ya. Ya. Oke. Apa yang saksi sarankan sampaikan waktu itu? Ya kasih aja yang rumah sakit sanggup. Oke. Kasih aja. Berarti saksi juga setuju ya. Dengan waktu itu dengan Nuningsi ya. Begitu ya. Kasih aja gitu ya. Oke. Kemudian setelah itu masih lanjutannya 2 hari kemudian dipanggil Nuningsi dan Cynthia lagi. Masih terkait 3,2 M. Ini sudah sebut 3,2 M dari mana tadi? Sudah. Apakah yang ditunjukkan skema P koordinasi tadi itu ya? Saya tidak dikasih tunjuk skema itu. Oh tidak ditunjukkan? Tidak. Yang tadi sudah ditunjukkan juga tadi? Saya tidak tahu. Saya tidak pernah melihat. A3,2 tadi dari mana tadi? Dari perkataan Ibu Sintia. Omongan. Iya. Omongan saja. Ya. Oke. Dan Ibu Sintia sudah menyiapkan invoice yang harus saya tanda tangani. Nah itu di 23 November Pak invoice tadi Pak. Bagaimana nih? Iya, saya tahunya itu dari situ, bukan dari skema. Bukan. 2 hari setelah 19, 21, 2 hari kemudian 23. Ini September masih Pak. Ya, Tadi saksi bilang kan 23 November baru ada invoice. betul. Jadi yang saudara tanyakan adalah mengenai skema tadi kan? Saya Iya. sampaikan bahwa skema itu saya tidak tahu, tidak pernah lihat. Saya tahu angka 3,2 itu setelah saya menandatangani invoice. Oh, itu ditunjukkan kalau itu Iya, skemanya. enggak. Jadi Cuma disampaikan saja total 3,2. oh, omongan aja ini jadinya. Oke. Nah, kemudian BAP nomor 21 ya. Ini
di BAP saksi ini Daniar, ini maksudnya Dania ini Pak ya? Iya. Dania Pratama Internasional ya, bukan Daniar ya? Memang Daniar, setahu saya. Oh, waktu itu Daniar taunya. Iya, setahu saya Daniar Pratama. Bukannya dikontrak sama-sama tanda tangan ini Pak? Nggak baca? Dania. Daniar. Hah? Mungkin. Gimana Pak? Iya, saya nggak tahu detailnya. Dania Pratama Internasional. Iya. Bukan Daniar ya? Iya. Nah, kemudian setahu saksi Ahmad Saiku direkomendasikan oleh terdakwa. Ini gimana ceritanya? Ceritanya tadi seperti yang disampaikan di awal, pertemuan dengan Pak Dindin. Bukan, rekomendasi seperti apa? Surat kan? Dari terdakwa ke pihak rumah sakit ini terhadap Ahmad Saiku PT Dania tadi. Secara lisan, pada saat pertemuan di awal itu. Baik, pada persidangan lalu Ahmad Saiku sudah didengar ya. Tidak kenal dengan terdakwa dan tidak pernah direkomendasikan, tapi mendapat rekomendasi dari Dindin email seperti itu untuk mengikuti yang mengajukan penawaran Iya. ke Kasih Bunda ya. Kemudian, nah saksi diberitahu Nuningsi baik perjanjian bersama Ledino sebagai main kontraktor untuk menyamarkan. Nah, ini gimana nih maksudnya Pak? Ya, jadi pihak rumah sakit itu bingung menyerahkan yang 10% ini seperti apa. Akhirnya rumah sakit gimana kalau dimasukkan sebagai fee koordinasi 10%, di mana saya di situ diposisikan sebagai main kontraktor. Ya, itu kesepakatan saksi dan Nuningsi gitu. Ya, Terdakwa ikut menyepakati atau dikonfirmasi? dikonfirmasi. Kapan itu Pak? Bagaimana mengkonfirmasinya? Ya, setelah ada kesepakatan itu, baru saya beritahukan kepada terdakwa teknis penyerahan Enggak, ini kita tadi urutan waktu Pak ya. Bapak tadi ditunjuk Ledino Mandiri Perkasa, ditunjuk sebagai main kontraktor itu dengan kontrak 18 Januari dan 23 Mei 2019. Ini cerita setelah 19 September ini udah Pak, udah jauh. 19 September 2020. Itu bagaimana kok tiba-tiba baru ada omongan kontrak-kontrak itu untuk menyamarkan gitu. Jadi baru ada omongan itu bagaimana cara menyerahkannya. Dr. Nuningsi itu menanyakan ke saya seperti apa, ada kebingungan. Jadi yang koordinasi di awal sudah di kontrak tersebut. Sudah kebingungan Dr. Nuningsi. Terus dikaitkan dengan revisi IMB waktu itu apa Pak? Nuningsi ngomong apa waktu itu? Karena ada permintaan dari terdakwa. Bukan, kaitan menyamarkan kontrak tadi dengan peristiwa revisi IMB. Nuningsi ngomong apa dengan saksi? Karena ada permintaan dari terdakwa untuk fee yang 10% itu. Siapa mintanya? Nuningsi takutan revisi IMB tidak diterbitkan. Ke siapa mintanya? Oke, kalau gitu ginilah kami ganti pertanyaan Pak. Pada saat saksi bertanda tangan kontrak, ini saksi ada 15 kontrak ini Pak dengan PT Ledino Mandiri Perkasa dengan pihak RS Kasih Bunda yang kami dapat dokumennya itu ada 15 kontrak yang saksi tanda tangani. Ya. Apakah pada saat bertanda tangan memang ada niat saksi untuk menyamarkan kontrak-kontrak itu? Ada 10%. Yang mana? Kontrak yang mana? Kontrak di kontrak hidup. 23 Mei 2019. Pak, belum ada revisi IMB Pak, 23 Mei 2019 gitu loh. Revisi IMB kan kemudian 2020 Februari. Ini gimana ceritanya? Orang dulu. Gimana saksi? Jadi dari awal rumah sakit sudah tahu akan ada perluasan. Jadi ini sudah terbit yang IMB awal. Oh iya, udah selesai Pak, izin prinsip IMB udah selesai, jauh. Sudah ada rencana untuk revisi IMB. Perluasan.
Itu baru Februari 2020 keterangan saksi tadi di BAP. Enggak, di 2019 sudah ada niat untuk revisi IMB karena ada proses pembelian lahan. Oke. Ya. Terus ya, kita ikutin terus nih Pak. Antara saksi dengan Dr. Nuningsi ya. Dr. Nuningsi ini yang PT Mitra Medika Sejati ya. Oke. Istrinya dokter utama ini. Oke. Kemudian nah, pada saat kontrak fee koordinasi tadi Pak ya, itu memang disepakati akan ditransfer ke rekening pribadi saksi tadi. Tidak. Tapi disebut Pak di BCA ini, BCA nama Bapak. Jadi pada saat ada permintaan baru dibuat rencana untuk penyerahan uang tersebut. Nanti buat dalam kontrak itu sebagai kontrak turunan dari kontrak induk itu ditransfer ke rekening, bukan diserahkan secara cash. Rekening BCA Iya. saksi. Iya. Ya. Terus Nah itu cuma dilakukan satu kali. Pertama, Ya. 250. Ya. Berikutnya itu langsung diserahkan oleh rumah sakit ke saudara Yanti. ya itu kan setelah 19 Ya. September tadi ya. Artinya sebelum 19 September tidak ada ke rekening saksi lagi ya setelah itu. Tidak Ya? ada. Oke. Nah, BAP nomor 22 sekitar bulan Mei 2020 PT Daniara. Ini maksudnya Dania Pratama tadi Pak ya. One Prestasi dan kemudian ya kami hanya memperjelas ini Pak soal PT Dania Pratama ini tadi. Ini saksi bilang Mei 2020. Ya Pak ya. Tapi di sini diputus kontraknya oleh pihak rumah sakit adalah tanggal 24 April 2019. Saksi mengetahui? Mengetahui karena saya dapat tembusan. Ya tanggal berapa itu Pak? Tanggal berapa itu? Jadi surat teguran pertama tanggal 27 Maret, Ya. surat teguran kedua tanggal 4 April, surat Ya. teguran ketiga tanggal 8 April. Betul. Pemberhentiannya, pengakhirannya Ya. tanggal? Saya lupa. Ya, 24 April 2019. Itu Pak ya. Jadi bukan Mei 2020 Pak ya. Seperti BAP saksi ini ya. Pada saat di BAP saya tidak pegang data. Ya, artinya kita hanya meluruskan aja nih Pak. Ya. 24 April 2019 PT Dania diberhentikan. Ya. Ya kan? Kemudian 23 Mei 2019 PT Ledino menjadi main kontraktor. Ya. Begitu ya, sesuai kontrak. Oke. Nah, apakah peralihan main kontraktor tadi Pak dari PT Dania ke PT Ledino juga termasuk hak dan kewajiban yang melekat pada kontrak tadi sebagai main kontraktor? Kalau kontrak ya. Ya. Kemudian apakah fee koordinasi yang semula menjadi haknya PT Dania Pratama di kontrak induk awal tadi setelah beralih ke PT Ledino menjadi hak PT Ledino? Di kontrak ya. Ya. Dan nomor rekening yang tercantum juga sama Pak ya, BCA atas nama saksi. Ya. Oke. Artinya tidak ada yang berubah setelah peralihan main kontraktor tadi Ya. dari Dania ke Ledino ya. Oke. Nah setelah 23 Mei 2019 tadi berarti saksi bertanggung jawab terhadap keseluruhan pembangunan rumah sakit. Di kontrak ya. Apa bedanya di lapangan dengan di Di kontrak? lapangan saya hanya sebagai subkon yang mengerjakan mechanical hydraulic. Oke. Saya tidak mengawasi dan tidak pernah tahu siapa subkon yang lain. Oke. Berarti di kontrak tadi
sebagai main kontraktor gitu ya Pak ya. Ya. Tapi pekerjaan lainnya ada. Misalnya apa tadi fire apa? Plumbing, fire apa? Sistem dan plumbing. Oke, itu juga pekerjaan Ledino tadi. Ya. Nah, kemudian BAP nomor 24. Ini sudah ditunjukkan dokumen-dokumen ya. Tadi dokumen invoice, kwitansi. Ini huruf A sampai P sudah. Ini sama Pak. Di BAP ini juga hanya dokumen sampai 9 Oktober 2020. Yang saksi maksud sampai dengan 21 Maret 2021 itu yang seperti apa Pak? Apakah sama atau seperti apa? Invoice itu. Pakai mic. Yang invoice. Ada. Maksudnya sudah bertanda tangan. Sudah. Tapi tidak ada di penyidik waktu itu. Tidak di mana Pak? Tidak ada di penyidik. Waktu di BAP. Ada. Ini A sampai P hanya 4 Mei sampai dengan 9 Oktober. Tidak diperlihatkan maksudnya. Waktu itu. Saya ikut di OTT, jadi saya tidak membawa apa. Bukan Pak. Waktu saksi di BAP. Betul. Ini kan ditunjukkan kepada saudara dokumen. Ya. Huruf B sampai P. Ya. Invoice dan kwitansi 4 Mei sampai dengan 9 Oktober. Ya. Saya Kami- tunjukkan semua. Ditunjukkan penyidik Saya tunjukkan semua. yang sampai 21 Maret itu. Ya. Tapi tidak masuk sini. Saya tidak tahu. Oke. Nah, kemudian satu lembar skema. Ini skema P koordinasi tadi Pak ya. Ya. Skema P koordinasi tadi. Ini sepotong saksi siapa yang buat? Saya tidak tahu. Tidak tahu ya. Jadi pada saat di OTT, HP saya sudah di waktu penyidik dan di HP saya itu ada foto. Foto tentang. Invoice itu. Oh, oke, itu yang tadi dari saksi buat itu ya. Oke. Enggak soal skema ini Pak. Saya sudah tahu. Yang buat nggak tahu ya. Ya. Oke. Pernah dibicarakan dengan terdakwa? Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah. Saya tidak tahu. Enggak, saksi pernah membicarakan tentang skema P koordinasi tadi dengan terdakwa? Tidak. Tidak pernah. Saya tidak tahu. Tidak tahu ya. Oke. Kemudian ini terkait perjanjian 10 Agustus ini Pak. Ada 4 perjanjian P koordinasi 10 Agustus 2020 ya. Nah, di BAP saksi bilang dokumen ini saksi tanda tangan sesuai tanggalnya. Tadi saksi bilang maju. Enggak maju. Nah, yang mana yang benar Pak? Maju. Ini gimana nih? Saksi cabut ini BAP. Jadi pada saat BAP itu saya tidak membawa data apapun karena saya di OTT. Bukan Pak, ini diperlihatkan Pak. Saya memperlihatkan hanya apa yang ada di HP. Bukan. Ini pertanyaan penyidik diperlihatkan kepada saudara dokumen. Maka inilah dia dokumennya. 4 buah kontrak di tanggal 10 Agustus, betul? Betul. Ya kan? Ya. Saksi buat keterangan. Dokumen ini saya tanda tangani sesuai tanggalnya. Berarti tanggal 10 Agustus. Untuk yang 4 kontrak V koordinasi Pak. di koordinasi. Ya. Itu sebenarnya saya mundur. Sebetulnya mundur. Nah ini cabut nih BAP. Ya, itu salah. Cabut. Salah. Oke. Saksi tanda tangani menjadi mundur ya? Atau maju? Rasanya mundur. Mundur. Tanggal berapa Pak? Hah? 10 Agustus 2020. Mundur Pak. Mundur. Berarti ditandatangani tanggal berapa tuh? Saya lupa. Lupa. Bersamaan dengan dokumen perjanjian kerjasama pekerjaan yang lainnya. Bersamaan dengan dokumen mana Pak? Yang tanggal 10 Agustus ini. Ada lagi tidak? Saya lupa, saya nggak buka dokumen. Tidak ada ya? Ya. Oke. Nah, dalam perjanjian kerjasama antara Mitra Medika Sejati dengan PT Ledino Mandiri Perkasa tentang pengawasan dan koordinasi pekerjaan, gitu ya. Ada 4 tadi itu. Ada finishing dan arsitektur dan sebagainya. Ditandatangani Dr. Nuningsih, saksi, ya.
dan Nathan Madu 7. Ini tinggal satu lagi Pak, kami mendengarkan keterangan Ningsih. Kemarin Dr. Nathan Madu 7 membenarkan kontrak ini dibuat dan ditandatangani tanggal 10 Agustus. Satu lagi Dr. Ningsih akan kami perdengarkan. Apakah ini semua terlaksana? Pada saat menandatangani kontrak itu tidak bersamaan. Tidak bersamaan maksudnya? Tidak bersamaan menandatangani di waktu dan tempat yang sama. Terus kapan Pak? Kalau tanya tanggal saya lupa, saya tidak ingat. Oke, berarti mundur tadi Bapak bilang ya. Berarti sebelum Agustus. Oke. Udah dicetak sebelum Agustus. Baik. Tinggal satu kami tanyakan ke Dr. Ningsih nanti kalau dihadirkan di persidangan ini. Nah, enggak, tadi pelaksanaannya Pak, apakah sudah terlaksana 4 kontrak ini? Ini Yang mana? finishing dan arsitektur proyek rumah sakit sudah dilaksanakan Pak? Saya tidak tahu. 898 718 7390 nilainya. Saya tidak tahu, bahkan subkonnya siapa yang mengerjakan saya tidak tahu. Tapi Bapak bertanda tangan di kontrak. Ya, pokoknya semua kontrak diberikan oleh rumah sakit saya tanda tangan. Sebelum tanda tangan tidak baca dulu. Tidak. Tanda tangan. Tidak baca ya. Kemudian tata udara dan pekerjaan transportasi sudah terlaksana ini Pak? Saya tidak tahu. Karena saya bukan 2 miliar 190 juta. Saya tidak tahu pekerjaan subkon yang lain, Pak. Nggak tahu. Saya hanya tahu pekerjaan saya yang Oke. mekanikal Lambit. Ya, 4 kontrak ini tidak tahu. Tidak. Pertanyaan saya, terhadap fee koordinasi yang dikeluarkan dari tanggal 15 Mei sampai dengan 9 Oktober tadi, ini dengan kontrak yang mana? Diulangi? Ini kan saksi bilang ini kontrak fee koordinasi 10 Agustus ini. Ya. Nah, yang tadi sudah keluar uang dari tanggal 4 Mei atau 15 Mei tadi sampai dengan 9 Oktober 2020 Ya. itu menggunakan kontrak fee koordinasi yang mana? Nah, tadi saya tanya udah dilaksanakan nggak sih, nggak tahu. Dilaksanakan pekerjaannya. Bukanlah, ini kan kontrak jelas Pak, pengawasan dan koordinasi, bukan pekerjaan. Ya. Tapi ini fee koordinasi. Ya. Katanya tadi ini menyamarkan gitu loh, makanya saya tanya, ini sudah terlaksana belum? Penyerahannya sudah. Yang mana Pak? Penyerahannya yang di- Bukan. Saya satu kali. Ya. Oke, kita ikuti tanggal kontrak ini adalah 10 Agustus. Ya. Tapi sudah ada penyerahan di tanggal 15 Mei. Apakah menggunakan kontrak ini? Itu. Yang mana Pak? Coba kita jadi Belum dijawab. ya? Itu pertanyaannya sudah terlaksana apa enggak? Iya. Ini dulu. Terlaksana pekerjaannya atau terlaksana Fee koordinasi Pak. penyerahan uangnya? Iya, maksudnya fee koordinasi ini, ya kan? Ada pekerjaan enggak? Ada pekerjaan, Ya. subkontraktor tadi. Ya. Ya. Itu yang ditanyakan yang mulia tadi. Betul. Sudah terlaksana belum? Saya tidak tahu karena saya bukan Tidak Menkon. tahu. Loh, Saya hanya subkon. Di kontrak saya memang Menkon. Tapi pelaksanaannya menjadi Menkon adalah Pak Nathan. Oh. Ya Itu, udah. Pak. Ya, ya. Kalau Bapak nanya, bahkan nama subkon yang mengerjakan saja saya tidak tahu dan tidak kenal. Saya cuma tahu pemasar yang mengerjakan baja, struktur, dan ini kawan saya. oke. Berarti bertanda tangan kontrak ini saksi tidak baca gitu ya? Ada subkonnya siapa, pekerjaannya apa, nilainya berapa? Tidak tahu. Oke. Kemudian, tadi terkait fee koordinasi tadi Pak, adakah kontrak lain selain ini terkait dengan fee koordinasi? Tidak ada. Oke. Kontrak, Kalau saya. hah? Kalau saya tidak ada, saya lupa. Terlalu banyak kontrak, jadi kalau Bapak nanya kontrak, kantor dan segala macam. saya Iya, ada 15 kontrak ini yang saksi tanda tangan ini memang. Maka dari itu saya lupa. Betul. Kontrak yang 11 Februari 2019. Saksi tahu? Tahu karena saya menandatangani. Ya, ini
koordinasi pekerjaan struktur baja gedung. Ini yang tadi Pak Marsal tadi ya, struktur baja kan? Ada koordinasinya? Ya kan saksi? Ada koordinasinya kan? Oke. Itu sudah ada 11 Februari 2019 lalu. Apakah ini untuk menyamarkan juga? Dari awal memang koordinasi itu menyamarkan. Apakah ini dibuat backdate juga? Yang mana? 11 Februari 2019. Saya lupa. Oke. Berarti tadi dari pekerjaan subkonnya Pak Marsal ada koordinasi gitu ya. Itu yang saksi tahu. Itu sudah terjadi di Februari 2019. Oke. Nah, kemudian apa ini kaitannya atau hubungannya pertemuan 19 September tadi dengan kontrak yang dibuat di 10 Agustus? Ya, kaitannya adalah saudara terdakwa meminta Pakai mic. saudara terdakwa meminta uang koordinasi itu segera dibayarkan. Oke. Kepada si dokter. Kepada siapa terdakwa tadi? Minta. Terdakwa menyampaikan ke saya Oh, terdakwa kepada saksi. Ya. Oke. untuk segera diserahkan uang koordinasi tersebut. Oke. Terus? Butuhnya 1 miliar dalam minggu ini. Saya sampaikan kalau 1 miliar silakan kita sendiri. Oke, itu udah cerita yang ini udah semakin maju, Pak. Ada kontrak yang saksi bilang backdate. Apa kaitannya dengan pertemuan 19 September tadi? Nah, setelah pertemuan 11 September, lalu ada penandatanganan kontrak. Ya 10 Agustus ini tadi. Iya. Oke. Nah, sepengetahuan saksi berdasarkan skema koordinasi, ya. Ini kan patokan ya. Patokan dikeluarkannya uang, betul nggak? 3,2 miliar. Seperti itu kata. Skema saya tidak tahu. Enggak. Pihak rumah sakit waktu menyampaikan soal ini apa kepada saksi? Cuma ada disepakati 3,2 miliar Ya. sebagai koordinasi. Ya. Kami membaca di sini semua kontrak yang dibuat 10 Agustus ini keterangannya adalah belum terlaksana. Itu yang tadi kami tanyakan. Terus maknanya apa nih waktu saksi tanda bertanda tangan di kontrak 10 Agustus ini? Ini Pak, ditandai kuning Pak, belum terlaksana. Keburu OTT kan? Nah. Terus yang dilaksanakan sebelumnya ini apa Pak? Mulai 15 Mei sampai 27 November OTT. Itu pelaksanaan kontrak koordinasi yang mana? Saya kurang tahu, tanyakan ke rumah sakit. Ke rumah sakit, Tidak tahu yang dijawab oleh saksi. mengenai Kalau skema. untuk menyamarkan, silakan dilakukan masing-masing saja yang boleh. Jangan kita pusing gitu. Dalam hal play nanti disimpulkan transaksi itu kaitan dengan bukti yang lain gimana? Dengan bukti yang lain gimana? Yang dimaksud dengan bukti yang lain itu antara saksi dengan bukti surat bukti bungkar. Ya. Ada sekarang ada kontrak seperti itu. Kemudian ada transaksi seperti itu ya. Yang dimaksud dengan keterangan seperti ini apa yang beliau alami sendiri itu ada Pak ya? Ya. Apa yang Bapak alami yang Bapak temukan sendiri? Yang Bapak dengar sendiri dari orang lain, termasuk yang didengar juga keterangan saksi, ya. Yang dilihat, yang didengar dari orang lain itu keterangan saksi, apalagi yang dia alami. Nah, makanya apapun jenis untuk pertanyaannya, sebatas pengetahuan kita sendiri, tidak ada lupa kita menjawab. Ya, oke lah, Ya. Baik, terima kasih yang mulia. Ya, tadi kami hanya mengkonfirmasi BAP saksi ini yang mulia. Terkait dengan perizinan ya Rumah Sakit Kasih Bunda sudah cukup BAP-nya sampai BAP nomor 24 tadi ya. Kemudian tentang 32 ini izin prinsip ya. Selanjutnya ini soal izin prinsip gitu ya. Saksi menerangkan di sini ya di BAP nomor 33 ini pernah ditunjukkan oleh penyidik daftar rekapitulasi ya izin prinsip tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 dari yang dibuat oleh Enci Kurniadi. Ditunjukin ini begitu ya. Oke. Saksi kenal dengan Pak Enci? Tidak. Bu Hela Hairani?
Tahu. Tahu. Oh, Pernah bertemu? pernah. Pernah menitipkan soal izin prinsip? Tidak pernah. Pernah menitipkan soal IMB? Tidak pernah. Kemudian yang C ini soal perizinan Fengki Hediansa ya, Media Kreasi Cipta Indonesia. Ya. Sejak kapan saksi kenal dengan Fengki? Sudah lama itu teman di komunitas. Apakah saat itu saksi Fengki juga kenal dengan terdakwa? Tidak. Tidak. Kemudian apakah saksi Fengki dan terdakwa pernah bertemu membicarakan soal? Tidak ada. Tidak. Pada saat Fengki mau mengurus izin IP, izin prinsip reklame, apakah seluruh administrasinya itu saksi yang urus? Tidak. Oh, tidak ya. Saudara penasihat hukum, sebaiknya saya ceritakan seperti awal saya ceritakan tadi. Ketika saya ditanya. Tidak, kami hanya mengkonfirmasi keterangan Fengki. Ya. Fengki bilang di persidangan yang lalu seluruh administrasinya saksi yang urus. Tidak. Saksi minta 150 juta untuk itu. Tidak. Yang mengurus stafnya Pak Fengki namanya Oke. Pak Dedi. Ya, cukup. Berarti tidak ya. Oke. Kemudian nah, saksi menerima uang 150 juta dari Fengki. Ya. Kapan dan di mana ini? Ditanya kapan saya tidak tahu, lupa. Tahunnya? 2018. Oke. Di mana itu kira-kira waktu itu? Saya ke kantornya Pak Fengki. Oh, saksi yang mendatangi Fengki. Iya. Oke. Nah, kemudian sejak saksi menerima uang, berapa lama kemudian IP-nya keluar? 1 minggu. 1 minggu? Ya. 1 minggu keluar. Ini berbeda ya dengan keterangan Fengki. Kemudian, nah saksi ada menawarkan semacam kerjasama dengan Fengki atau lokasi di pinggir tol seperti itu? Akan ada swasta atau perusahaan-perusahaan yang beriklan di situ? Ada seperti itu? Tidak menawarkan, tapi berdasarkan dari hasil survei saudara timnya Fengki bahwa titik-titik di mana saja yang potensial. Oh, survei lokasi. Ya. Kemudian akhirnya setelah IP keluar dibangun? Tidak. Kenapa begitu? Silakan tanya ke Pak Fengki. Oh, tidak ada komunikasi lagi dengan Tidak ada saksi? hubungan dengan saya. Oke. Saya cuma diminta untuk mengambil uang 150 juta supaya titiknya keluar, saya serahkan ke Yanti, sudah. Oke. Kemudian saksi menyerahkannya ke Yanti. Ya. Kapan ini? Kalau ditanya kapan, saya lupa tanggal. Lupa. Di mana? Di kantornya, Mutiara. Kantor Jalan Mutiara. Mutiara. Tahunnya sekitar tahun berapa? 2018. 2018. Ada yang melihat saksi menyerahkan uang itu selain Yanti? Setiap saya menyerahkan uang ke Ibu Yanti selalu di ruangan Ibu Yanti. Di ruangan. Terus setelah saksi menyerahkan ke Yanti, saksi mengkonfirmasi kepada terdakwa sudah sampai uangnya? Ibu Yanti yang masih terdakwa. Enggak, saksi ada tidak menghubungi terdakwa? Ya. Tidak ada. Saksi menyampaikan ke Fengki? Izin prinsip yang sudah. Bukan, uangnya sudah sampai ke Tidak. Pak Wali? Tidak. Tidak. Tidak ada. Oke. Kemudian izin, nah ini PT Pola Mitra, ini Pak Bambang tadi ya. Oke. Ya. Izin prinsip mall pelayanan publik, gitu. Tadi saksi kenal dengan Pak Bambang tadi dari siapa? Aston tadi siapa? Iwan ya. Iwan. Iwan tadi ya. Oke. Nah kemudian, nah ini kapan peristiwanya? Terdakwa mengenalkan Denny dan Ainul kepada Bambang. Ini bagaimana ceritanya? Kapan, di mana ini? Kalau kapan waktunya itu sebelum mulai pembangunan MBP Tahun? 2018. Hah? Saya lupa kalau waktunya. Tahun lupa.
Tahunnya lupa. Tahunnya lupa. Oke. Bagaimana ceritanya nih? Ada Ainul, ada Denny tadi? Ya, jadi akan ada pembangunan UDP. Saudara terdakwa mencari kontraktor, lalu berkomunikasi dengan saudara Iwan. Dan dengan saudara Iwan ditunjuklah saudara Bambang. Pada saat proses itu saudara terdakwa menugaskan saya untuk berkomunikasi. Kurang kuat. Nah. Berkomunikasi dengan saudara Bambang. Di situ saya pertama kenal Pak Bambang. Enggak, waktu itu ada saksi, Denny, Ainul. Iya ada. Denny terdakwa Pak Ajay mengenalkan Denny, Kabid Cipta Karya dan Ainul kepada Bambang di rumah rumah Pak Ajay. Gimana nih maksudnya? Nah, ini saya cerita sebentar dulu. Oh. Kan saudara nanya kenal dengan Pak Bambang bagaimana? Ya. Nah, ini saya ceritakan dari Pak Iwan. Setelah saya bertemu dengan Pak Bambang, lalu terdakwa meminta saya untuk memanggil Pak Bambang ke kediaman beliau. Nah, di situ dipanggillah Pak Ainul, bertemu ngobrol sebentar. Tapi saya tidak ikut. Nah. Yang ikut siapa? Pak Bambang, saya di luar. Peristiwa pertemuan di itu. Saya Ya? di luar, saya tidak ikut. Saya hanya mengantar Pak Bambang. Mengantar Pak Bambang. Ya. Terus saksi hanya melihat, Lihat, tidak mendengar tidak. apa yang dibicarakan di pertemuan itu. Pak Bambang, betul ada pertemuan ini? Betul kamu itu. awal September Awal? Pak. Dari Masih September. yang rumah ini sesuai dengan pemilik saya lantas diajak ke kediaman Aceh Semoga September. dari masalah permintaan dana itu gitu. Jadi Oh, bukan Pak Bambang. Yang kami tanyakan, apakah ada pertemuan Pak Bambang, Pak Ajay, Pak Denny, Pak Ainul di rumah Pak Ajay? ada Pak, Hah? ada. Enggak ada. Bagaimana Pak Joni? Memang kita tidak ada. Enggak ada. Nah, gimana nih Pak Joni? Untuk Pak Joni pada saat itu awal September pekerjaan sudah mulai. Oke. Gimana Pak Joni? Tidak ada pertemuan itu? Setahu saya itu ada Pak Ainul datang. Setahu saya, tapi saya tidak ikut. Saya hanya di luar. Bukan. Pak Bambang tadi bilang tidak ada pertemuan itu. Ya, setahu saya pada saat saya di luar itu ada Pak Ainul. Ada Bambang. Pak Bambang ada enggak? Pak Bambang ada waktu itu. Tidak Ah. ada. Karena Udah. saya di luar. Ya, cukup. Ya, azan sebentar. Azan. Oh iya, iya. Hah? Break. Break mah? Minum. Oh. Kalau ini sederhana banget dia cerita. 2 jam 5 menit nih ceritanya. Enggak, ini beda ya. Fakta persidangan beda. Ini fakta persidangan tambah. Kita di rumah. Dia mau berarti. Kita nggak boleh. Beda. Betul dulu gitu. Dua, minum. Ada lagi nggak soal rumah sakit? Udah bingung kan? Bingung. Terpaksa. Saya lurusin lah, saya lurusin. Terpaksa di tengah hakim sampai bangun. Saya lurusin. Udah bingung. Saya bisa ngomong. Nanti, Nanti bisa nggak? nanti lah. Jadi udah bingung. Sampai diterusin aja. Fakta persidangan ketemu. Dari mulai penerbang sampai di rumah ini. Baca. Ini fakta persidangan tambah. Lain, belum minum.
Sebelum ini. Iya.